Kau besertaku, maka kuatku dan jiwaku, tanganmu Tuhan selalu mengikat di setiap langkahku percaya. Dengan sayanganmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. ku tak menyerah. Kau kekuatan, kau hiburan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau nantikan, kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku, kau ku nantikan, kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kau yang ku sembah, Yesus, Engkau yang kami sembah, pertolongan Tuhan, Tuhanku yang maha tinggi. Hanya kepadamu, hanya kau pertolonganku. Amin. Haleluya. Kau yang kami sembah Tuhan, namamu yang kami akan tanpa kita Engkau yang dahsyat Tuhan, Engkau yang teramat baik dalam kehidupan kami Tuhan. Oh haleluya, Kau yang kami sembah Tuhan, Kau yang Kau yang mengagungkan Tuhan, yang menopang terima kasih Yesus. Kau baik Tuhan, hanya Kau yang layak Tuhan, Kau yang layak kami sembah. Ku akan Tinggi
Aku berserah berserah, mau ku nantikan Kau yang ku sembah, Yesusku, Yesusku, Rajaku, Rajaku. Kau ku nantikan, Nantikan Kau yang Kau ku sembah, Yesusku, Yesusku, Kau Rajaku. ku nanti, kau ku nantikan, Nantikan Kau yang Kau ku yang ku sembah, sembah, Yesusku, Rajaku. Rajaku. Sungguh benar Tuhan, hanya Engkau yang layak disembah, hanya Engkau yang layak kami puja. Kami kembalikan segala persembahan syukur kami hanya bagi-Mu ya Tuhan. Kami percaya bahwa dengan sayap-Mu, kami akan Engkau bawa terbang tinggi Tuhan. Bahkan di Amin. atas segala persoalan hidup kami Tuhan. Kami percaya kami tidak akan pernah menyerah, karena kami tahu kami punya Tuhan yang lebih berkuasa dari segala persoalan dan pergumulan hidup yang kami Amin. hadapi. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Pada malam hari ini kami sungguh bersuka cita, kami sungguh bersyukur, kami boleh merasakan kehadiran-Mu ya Tuhan. Dan pada malam hari ini kami serahkan ibadah kami Tuhan. Kiranya apa yang kami sharingkan satu dengan yang lainnya, baik itu kesaksian kami, baik itu firman Tuhan, kiranya boleh menjadikan kekuatan bagi kami, boleh menjadi pelita bagi penuntun langkah kehidupan kami. Firman itu boleh jatuh di hati kami yang subur, boleh berakar kuat, bertumbuh, dan boleh berbuah lebat, sehingga melalui buahnya, nama Tuhan Yesus kiranya senantiasa dipermuliakan untuk selama-lamanya. Kami serahkan, ambil alih ibadah ini Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Biarlah Roh Kudus sendiri yang beracara. Sembunyikanlah kami di balik salib-Mu, dan biarlah Engkau yang semakin besar, dan kami semakin kecil. Kami persembahkan dan meteraikan ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Ya. Ya, shalom Kak Tonci. Selamat bergabung Kak Tonci. Salam. Iya, oke. Terima kasih. Puji Tuhan. Iya. Ya, pada malam hari ini kita akan sama-sama bersharing. Ini ada Kak Nathan juga nih ya. Dari Manado juga ini kayaknya. Oke. Shalom, selamat bergabung Kak Nathan. Shalom. Shalom, selamat bergabung Kak Nathan. Patelok. Shalom Kak Nathan. Silakan teman-teman yang ingin bersharing di luar siapa nih? Apakah Kak Tonci, Kak Febri, Kak Billy, atau Kak Nathan nih? Silakan. Ada yang ingin sharing di luar atau ingin ya sharingnya boleh dari firman Tuhan yang kita baca hari ini, boleh kesaksian yang kita dapatkan selama 1-2 hari ini, kebaikan-kebaikan Tuhan yang kita rasakan, sekecil apapun kebaikan Tuhan, itu akan menjadi kesukaan bagi Tuhan ketika kita bagikan itu kepada orang lain. Silakan siapa yang mau di luar nih, atau saya tunjuk ya dari Kak Febri di luar nih. Silakan Kak Febri. Nyimak aja malam ini, Kak. Kenapa Kak Febri? Dengar aja ini malam, Kak. Oh iya, oke. Takutnya nanti batuk-batuk pas lagi ngomong. Oh iya, saya percaya kalaupun nanti saya percaya kalau misalnya Kak Febri bersaksi malah sembuh, tapi ya sudah nggak apa-apa. Oke, nyimak aja ya Kak. Terima kasih Kak Febri. Sekarang kita ke Kak
Tonci nih. Silakan Kak Tonci. Ya, shalom. Shalom. Ya, mungkin berapa hari nggak hadir. Nggak Kebetulan apa-apa. juga kan kemarin juga sibuk juga ada kegiatan di komunitas juga, jadi nggak sempat hadir. Tetapi Tidak apa-apa. Ya. ya saya juga berterima kasih walaupun banyak kesibukan dan ini, namun tetapi Tuhan juga tetap sertai walaupun itu kesibukan organisasi dunia juga, namun tetapi kan itu Tuhan juga tetap luar biasa. Iya. Visinya tetap juga diberikan, dia tetap menyertai dan cintanya tak pernah terlepas dari diri saya. Jadi mungkin kesaksian saya itu atau serinya mungkin saya bagikan kepada kita semua, yaitu tentang kebaikan Tuhan. Iya. Yang tak pernah hentinya. Yang walaupun juga kita banyak kesibukan kita, banyak yang kita lakukan, namun tetapi dia selalu menyertai. Karena apapun yang kita lakukan telah digariskan. Jadi ketika kita berani menantang, berani mengambil sikap, berani mengambil apa yang ada di depan kita, dan dengan keyakinan iman dan kita percaya bahwa Tuhan akan sertai karena itu telah digariskan bagi saya. Jadi ketika saya dengan berani mencoba, berani melakukan, saya menyatakan bahwa ini tentu saja tidak pernah, apapun yang saya harus lalui itu adalah pelajaran bagi diri saya untuk saya bisa berkembang, bisa menuju ke level yang berikutnya. Jadi mungkin Tuhan juga luar biasa, akhirnya walaupun banyak persoalan, banyak hal yang menimpa saya pun juga saya merasa bahwa itu adalah pelajaran baru untuk bagaimana saya bisa berkembang lagi. Jadi mungkin hal yang penting yang saya dapat adalah tantangan persoalan yang saya hadapi, tantangan dan persoalan yang kita hadapi adalah ilmu yang perlu kita pelajari dan perlu kita lalui untuk meningkatkan kehidupan kita, meningkatkan kehidupan kita maju selangkah lagi. Jadi mungkin itu yang saya dapat dari beberapa hari yang saya mungkin nggak hadir, nggak bersama-sama teman-teman untuk beribadah. Jadi itu aja mungkin saya bagikan bagi kita. Terima kasih. Baik. Ya, terima kasih banyak Kak Tonci. Betul sekali, benar sekali apa yang Kak Tonci bilang bahwa pergumulan hidup itu justru bukan harusnya tidak melemahkan kita, tetapi pergumulan hidup itu seharusnya membuat kita itu semakin melekat, semakin bergantung lagi kepada Tuhan Yesus. 1 Korintus 10 ayat 13, di sana firman Tuhan berkata, Rasul Paulus bilang bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami itu adalah pencobaan biasa yang tidak akan melebihi kemampuanmu. Artinya apa? Karena Tuhan sudah tahu kemampuan kita. Tidak mungkin Tuhan kasih pencobaan yang melebihi daripada kemampuan kita. Contoh nih, misalnya kita bangun gedung nih ya, gedung. Kita bangun dia dengan pondasi 100 meter ke dalam tanah. Nah, terus kita bangun lantai 1. Setelah itu kita bangun lantai 2. Kira-kira dia bisa sampai 10 lantai lah, karena pondasinya dalam ya. Tapi ketika kita baru sampai lantai 3, kita bilang, aduh, kok misalnya persoalan kita baru sampai lantai 3 nih. Aduh, kok sudah berat. Padahal sebenarnya Tuhan tahu pondasi kita itu sebenarnya sanggup sampai 100 meter ke dalam. Jadi Tuhan bilang begini di 1 Korintus 10 ayat 13 itu, pencobaan yang kamu alami itu adalah pencobaan biasa yang tidak akan melebihi kemampuanmu. Tetapi Tuhan pasti akan memberikan jalan keluar. Dan sama juga di Ibrani 12 ayat 11 kalau tidak salah itu, bahwa ganjaran-ganjaran yang kamu dapatkan itu, coba kita buka ya. Tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan itu tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia akan menghasilkan buah kebenaran yang memberi damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Jadi betul kata Kak Tonci tadi, bahwa melalui pergumulan, melalui permasalahan, itu bisa melatih kita untuk semakin semakin meningkatkan kalau kata orang seberang ya, meningkatkan keimanan gitu ya. Tapi ya itu betul sekali bahwa
kalau orang nggak dilatih, nggak melalui ujian, tidak mungkin dia akan bisa naik level. Dia tetap akan stagnan terus, datar terus, nggak ada naiknya, nggak ada, bahkan mungkin turun ya. Tapi kalau orang yang lagi mengalami pergumulan, orang yang lagi mengalami Tuhan izinkan ada penderitaan, maka pasti ada maksud Tuhan yang akan lebih besar daripada itu. Mungkin orang bilang, kamu kok orang Kristen, tapi kok permasalahanmu banyak. Kamu orang Kristen kok katanya kamu pelayan Tuhan, tapi kok persoalanmu semakin banyak. Oke, mungkin persoalan kita semakin banyak. Oke, mungkin pergumulan kita semakin banyak. Tetapi yang kita percaya bahwa di balik persoalan kita yang semakin banyak itu, kuasa Tuhan yang mau Tuhan nyatakan di dalam hidup kita itu akan semakin besar. Itu yang harus kita pegang, itu yang harus kita percayai. Terima kasih buat Kak Tonci untuk sharingnya pada malam hari ini, Kak. Ya, terima kasih juga. Ya, oke, baik. Sekarang kita ke Kak Nathan nih. Shalom Kak Nathan, apakah suara saya bisa didengar Kak Nathan? Shalom Kak Nathan. Shalom Kak Nathan. Ya, Silakan Kak, silakan. Ada yang ingin dibagikan atau ingin kenalan aja dulu nih Kak? Silakan Kak. halo, Ya, shalom Kak Nathan. Ya, shalom. shalom. Saya mau perkenalan aja. Ya, silakan Kak. Nama saya Nathanael. Saya dari Malang, saya Malang, Jawa Timur. Iya, Saya pekerja buruh rokok. iya Kak. Ya, mungkin kenalan saya cuma segitu, mungkin bisa menambah pertemanan lagi, mungkin bisa nambah persaudaraan kembali. Oh iya, kalau boleh tahu Kak Nathan ini dapat link Zoom-nya dari siapa Kak? Dari Kak ini ya, Mika ya? Dari Pak Mika ya? Bukan, saya dapatnya dari kakak Febrianti. Oh, Kak Indriana. Iya, Oh, iya. Indriana. Oh, Kak Saya Noviana. Kak. Kak Noviana. Kak Febrianti. Oh, dari Kak Karina. Febrianti. Aduh, iya Ya, maaf. Aduh, iya. Terima kasih banyak Kak Febri sudah mengajak Kak Nathan ikut bergabung di sini. Terima kasih banyak. Ya, Kak Nathan sekarang berarti kerja ya. Usianya berapa Kak? saya masih 20 tahun. Oh, masih 20 tahun. Oh iya Kak. Oke, mungkin ada yang ingin selain perkenalan, mungkin ada yang ingin Kakak bagikan, mungkin kesaksian atau mungkin mungkin ada pergumulan atau ada yang ingin ditanyakan. Silakan Kak, boleh Kak. Eh, Kalau saya ya mungkin nggak seberapa sempurna ya. Saya cuma mau berbagi kalau Ya, saya kan kerja di pabrik rokok itu kan banyak yang non muslim kan. Nah, iya, saya berbeda sendiri, kayak merasa tersisihkan gitu. Tapi kalau menurut saya ya itu cuma pengenalan aja sih. Saya ngelihatnya mungkin dari awal saya di ejek-ejek, diolok-olok, tapi kalau saya sudah berbaik ke dia, saya nggak ada niatan yang jelek pun, ya mungkin itu semua bisa berubah. Saya baru sadar kemarin itu. Oh, selama saya masih bisa menjaga diri saya nggak menghina, terus saya tetap menghormati. Oh, kalau adanya perbedaan itu bagus. iya, Saya baru sadar. Oh, ternyata cara kerja Tuhan itu membutuhkan waktu, nggak bisa langsung langsung sekedap langsung jadi gitu, kayak nggak bisa gitu. Saya baru sadar. iya. Ya mungkin hanya sebatas itu. Maaf kalau kurang dari sempurna. Puji Tuhan Kak, malah ini kesaksian Kakak atau apa yang Kakak sharingkan ini luar biasa ya. Jadi Kakak bekerja di perusahaan yang
di mana kakak sendiri itu mungkin bukan kakak sendiri ya, tetapi Ya, mayoritas itu adalah beragama non Kristen ya. Jadi ya, kakak sendiri bekerja sih. Tapi ada firman Tuhan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di hadapan setiap orang, sehingga setiap orang yang melihatnya memuliakan Bapamu yang di surga. Jadi artinya, walaupun kakak berada di kondisi mereka yang mungkin tidak seagama dengan kakak, ya, ya, minoritas, tapi kakak harus tetap semangat. Jangan sampai malu. Jangan sampai malu mengaku bahwa kakak itu adalah pengikut Tuhan Yesus. Ya, ada ya. firman-Nya juga ya bahwa kalau kita malu, kita mengakui bahwa kita pengikut Tuhan Yesus, nanti ketika Tuhan datang, Tuhan Yesus juga malu ngakuin kita. Iya, Jadi kakak harus tetap semangat, kakak harus tetap sukacita, betul. menjadi terang ya. Betul yang kakak bilang itu bahwa di tempat kerja itu kakak berbaur ya, tetap bersaudara, Ya, seduluran, ya, tetap saling apa menghormati, berteman, menghormati satu dengan yang menghormati. lainnya. Iya, betul. Jadi itu hal yang sangat bagus sekali dan tetap kakak mengasihi mereka, kakak berbuat yang terbaik dan saya percaya pasti dari hidup kakak ini bisa menjadi contoh dan teladan buat teman-teman yang ada di buruh pabrik dan pekerjaan kakak juga diberkati oleh Tuhan dan seperti itu kak, kakak tahu Ya, siapa ya Yusuf ya kalau tidak salah Yusuf apa Daniel itu saya lupa ya walaupun dia itu apa hanya apa seorang ya waktu di penjara itu dia hanya apa itu tetapi Tuhan memberkati dia luar biasa ya jadi ya, seperti itu Kak. kak kiranya kakak terus menjadi terang di tempat kakak ada dan apa terus melekat sama Tuhan ya saya juga terima kasih Ya, buat Kak Febri yang sudah ngajak Kak Nathan hadir di ibadah pada malam hari ini ya nanti uh, kalau kita Selasa dan Kamis dan hari Minggu, Kak. Kapan aja Kakak bisa atur waktunya yang misalnya Kakak hari Selasanya bisa, ya, Kamisnya nggak bisa, Minggunya nggak bisa, boleh nggak apa-apa. Yang penting tidak mengganggu waktu Kakak, ya. Tapi ya, misalnya Kakak pas bisa, ayo kita sama-sama kita berbagi karena ini bukan undangan dari saya ya. Ini bukan acara dari saya, tetapi ini acara kita semua dan undangan daripada Tuhan sendiri. Itu ya. Kak. Ya, Saya terima kasih sudah diikutkan gabung. Saya senang kok. puji Tuhan. Iya, nggak apa-apa Kak. Saya juga sangat bersuka cita Kak Nathan bisa gabung di sini. Nanti saya minta nomornya Kak Nathan dari Kak Febri ya. Nanti saya masukin Ya, di dalam grup WhatsApp apa komunitas biji sesawi. ya. Oke, terima kasih Kak Nathan buat sharingnya. Ya, sekarang kita ke Kak Billy nih. Oke, silakan Kak Billy. Mungkin ada yang ingin dibagikan buat kita semua. Shalom. Shalom. Bingung. Gak apa-apa Kak. Jangan bingung-bingung. Sebelumnya saya sudah bagi kesaksian hidup gimana saya bisa mengalami kesembuhan dari penyakit. Ya. Walaupun sebenarnya belum sembuh total, Tuhan masih mengizinkan belum sembuh total agar masih bisa diuji lagi. Puji Tuhan. Itu kalau saya bilang namanya puji Tuhan. Iya. Iya. Sekarang saya pengen bagi tentang mungkin tentang gimana saya yang sebelum-sebelumnya. Iya, silakan Kak. Saya itu termasuk orang yang enggak terlalu suka berkumpul sama keluarga. Dan sebelum waktu itu saya
mengalami kena sakit, lalu masuk di rumah sakit waktu Iya. itu. Nah, dari situlah saya baru menyadari betapa pentingnya keluarga itu dalam kehidupan saya. Amin. Jadi di mana sebelum-sebelumnya itu saya itu nggak terlalu suka sama papa saya di rumah, nggak bisa akur di rumah sama papa. Jadi saya itu nggak pengen pulang ke rumah. Saya itu tinggalnya beda kota sama keluarga inti, dan saya tinggal sama oma opa di kota sebelah. Iya. Karena hubungannya nggak terlalu akur sama papa, jadi nggak suka pulang-pulang ke rumah orang tua. Nah, Iya. jadi pas saya mengalami sakit itu, terus gimana saya lihat keluarga aku itu sangat sangat peduli. Jadi saya di situ tersadar sampai saya udah nggak tinggal lagi sama oma opa, saya malah tinggal di rumah mama, dan malahan sampai sekarang itu kayak nggak bisa jauh itu dari keluarga. Puji Tuhan. Iya. Jadi memang Tuhan itu punya rencana yang sudah Dia atur sedemikian rupa dalam kehidupan saya, agar itu saya bisa dari dulunya yang saya saya nggak ada rasa kumpul-kumpul sama keluarga atau apa, pedulinya juga dikit aja, paling datang cuma kalau butuh sama orang rumah. Iya. Lebih sukanya ngumpul-ngumpul sama teman-teman, main apalah. Iya. Nah, dari situ yaitu saya sadar betapa dalam hidup itu saya emang sebelumnya ya rajin sih ke gereja, tapi hubungan sama keluarga itu nggak sesuai sama, kalau misalnya saya kan lebih gimana ya jelasinnya? emang iya maksudnya emang iya, oke, senang ke gereja, tapi hubungan sama keluarga kayak nggak mencerminkan gitu. Iya. Mencerminkan anak yang suka ke gereja gitu. Iya. Nah, dari situlah memang Tuhan izinkan saya masuk rumah sakit kena penyakit itu, memang sudah harus begitu biar saya menjadi dekat lagi sama keluarga, dan sampai saat ini saya udah nggak bisa jauh lagi dari keluarga di rumah. Kayak pengennya sama, bisa kalau keluar bareng. Udah nggak kayak dulu lagi. Jadi itu kalau tentang kehidupan keluarga saya. Nanti berikut lagi ada lagi kesaksian yang lain. Terima kasih. Iya. Baik, terima kasih kesaksiannya buat Kak Billy. Jadi betul sekali ya. Saya pernah baca suatu kayak cerita begitu, bahwa ya mungkin selama ini kita bergaul dengan orang lain, kita bekerja mencari uang, kita pergi kemana dan kemana, tetapi kita seperti melupakan keluarga kita. Nanti saat kita sakit, saat kita butuh sesuatu dan lain sebagainya, baru kita mau kembali kepada keluarga kita. Ya, ini ya tadi seperti
Ya. Ya, jadi itu seperti tadi yang diceritakan oleh Kak Billy itu tadi. Puji Tuhan, kita senang mendengarnya bahwa Kak Billy sudah mulai kembali lagi kepada keluarga, mencintai keluarga, dan iya, memang betul rencana Tuhan itu mungkin kita rasakan sekarang itu nggak enak, tetapi kita akan terheran-heran ke depannya ketika kita sudah mengalami penggenapan daripada rencana Tuhan itu. Jadi mungkin saat ini kita merasa, aduh kok persoalan yang saya alami ini kok nggak enak, pergumulan yang saya hadapi ini kok nggak enak. Tetapi Tuhan mau kita bersyukur aja. Kita bersyukur, Tuhan, terima kasih atas masalah yang saya alami, seperti Kak Billy lagi sakit gini, ya melalui sakit ini akhirnya Kak Billy bisa berkumpul kembali bersama dengan keluarga, ya bisa menjadi keluarganya bisa menjadi keluarga yang harmonis, ya itu puji Tuhan. Nah, kesaksian yang luar biasa sekali dari Kak Billy. Ya kita berharap juga, kita percaya, kita yakin bahwa pasti Kak Billy akan disembuhkan secara total ya dari sakit penyakit yang Kak Billy derita ini. Amin. Amin. Oke, baik. Terima kasih Kak Billy untuk sharingnya, dan sekarang saya ini Ibu Lydia malam ini nggak bisa ikut karena lagi mengerjakan tugas gereja ini lagi di bawah ini. Kebetulan ada banyak sekali tugas dari gereja yang harus dia kerjakan, jadi dia mohon izin, dia juga titip salam buat Kak Febri nih. Salam buat Kak Indri, Kak. Iya, nanti ini ada Ibu Lydia di bawah ini titip salam buat Kak Febri. Sebenarnya pengen dengar suaranya Kak Indri. Kak Lydia. Kak Lydia. Yang mau bagi nggak? Nanti katanya hari Kamis Kak Febri, hari Kamis mau ikut. Karena hari ini benar-benar dia itu ada pekerjaan dari tugas dari gereja itu banyak sekali, sampai beberapa hari ini dia itu lembur sampai malam-malam. Jadi malam ini sih, hari ini rencana dia mau selesaikan semuanya biar nanti dia ada waktu di hari Kamis dan hari Minggu. Salam semangat, Kak. Ya, oke. Terima kasih Kak Febri buat support dan dukungannya. Oke. Baik. Saya kalau dari saya sendiri hari ini mungkin teman-teman punya Alkitab ya di samping. Saya punya pembacaan dari Lukas pasal 16 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-18. Nah, kalau teman-teman baca, ini judulnya kan setia dalam perkara yang kecil dan di bawahnya nasihat ya. Nah, kalau teman-teman sudah baca semua ini Lukas 16 ayat 10 sampai 18, teman-teman pasti akan merasa kebingungan dengan ayat terakhir ya. Dari ayat 10 sampai ayat ke-17 ini kalau kita baca ada nyambung ya. Memang kayak nyambung, tetapi begitu masuk di ayat ke-18 kok kayak nggak nyambung gitu. Nah, saya bacakan ayat 18-nya ya. Setiap orang yang menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Dan barang siapa kawin dengan perempuan yang diceraikan suaminya, ia berbuat zina. Nah, padahal ini perikop ini berbicara mengenai kita harus setia di dalam perkara kecil. Selain itu, kita juga harus setia kita harus memilih setia kepada Tuhan atau kepada mamon ya. Mamon itu mungkin teman-teman ada yang sudah tahu apa itu mamon ya. Kalau mamon itu artinya kurang lebih materi atau harta dunia ini ya, itu mamon namanya. Karena Tuhan Yesus sendiri pernah bilang bahwa musuh utamanya itu adalah mamon ya. Itu musuh utama Tuhan Yesus. Jadi kita tidak mungkin menyembah dua-duanya sekaligus, menyembah Tuhan dan menyembah mamon, itu tidak mungkin ya. Jadi di ayat terakhir ini, ayat ke-18 ini kok malah berbicaranya mengenai tentang perceraian, apa hubungannya dengan
tentang mamon ini, tentang kesetiaan kepada perkara kecil dan kesetiaan kepada Tuhan atau mamon. Ternyata setelah saya renungkan, saya minta tuntunan Roh Kudus, ternyata ayat ini itu sangat ada kaitannya, ya. Kaitannya apa? Kalau kita mulai baca daripada ayat yang ke-16 itu, hukum Taurat dan kitab para nabi itu berlaku sampai kepada zaman Yohanes. Kemudian di ayat yang ke-17, lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik daripada hukum Taurat batal. Itu maksudnya apa hukum Tauratnya? Yaitu jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Artinya Allah kita itu Allah cemburu. Allah tidak suka kita mengabdi kepada tuan yang lain, dalam hal ini mamon. Nah, kenapa di ayat ke-18 dikatakan setiap orang yang menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain ia berbuat zina? Itu artinya ketika kita menceraikan istri di sini, kita menganggap itu sebagai seperti kita itu lagi menceraikan Tuhan. Lalu kita percaya sama hal-hal duniawi, misalnya apa? Uang, misalnya hal-hal seperti apa lagi? Narkoba, misalnya rokok, misalnya minuman keras, apalagi seks bebas dan lain sebagainya. Nah, misalnya game game ini hal yang kalau mau dibilang juga bisa membelenggu loh. Bukan bisa lagi, tetapi membelenggu orang loh. HP seperti itu. Jadi Tuhan nggak mau dia didoain. Tuhan itu cemburu. Jadi di sana dibilang setiap orang yang menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain ia berbuat zina. Artinya saya sederhanakan bahasanya, setiap orang yang berpisah dari Tuhan, yang tidak mau memikirkan Tuhan, lalu dia mengutamakan hartanya atau mamonnya atau HP-nya atau rokoknya atau apapun kenikmatan dunia, dia sudah berbuat zina. Artinya dia kalau secara manusia kita misalnya saya sudah menikah nih dengan Ibu Lydia, ya berarti kita menjadi satu tubuh. Tetapi kalau dengan Tuhan kita menjadi satu roh. Nah, tetapi kalau kita berzina berarti kita rohnya berpisah dengan Tuhan, kita berdosa. Artinya kita sudah berpisah rohnya dengan Tuhan. Nah, jadi ayatnya seperti itu. Ini saya disingkapkan itu, saya menjadi mengerti, oh ternyata itu maksudnya. Jadi ayat yang ke-18 ini artinya Tuhan nggak mau kita itu Tuhan nggak mau dia diduakan oleh kita, ya. Tuhan mau kita kalau mau menjadi anaknya harus fokus utamanya adalah Tuhan, Tuhan dan Tuhan. Tuhan tidak bisa kita campurkan dengan uang, ya. Misalnya kita pikir Tuhan tapi kita juga mikir uang. Kita pikir Tuhan tapi kita asik main game sepanjang hari, ya. Main game bukan saya larang kita main game, ya, enggak. Tapi main game itu berguna nggak kalau kita main seharian terus? Akhirnya kita lupa baca Alkitab, kita lupa berdoa. Next, misalnya merokok. Saya dulu perokok berat, tapi saya bisa berhenti merokok tahun 2019. Dulu rokok itu saya anggap sebagai istri saya yang kedua loh, bayangkan. Jadi istri saya pertama Ibu Lydia, istri saya yang kedua adalah rokok. Setiap 10 menit kalau saya nggak merokok, kepala saya ini sakit. Dan itulah yang membelenggu saya dari tahun 2000 sampai tahun 2019, puji Tuhan saya bisa lepas daripada rokok. Dan di situ saya percaya bahwa apapun di dunia ini yang membelenggu kita, yang mulai pelan-pelan menyita waktu kita, itulah yang disebut dengan mamon. Dan Tuhan itu cemburu dengan hal itu. Karena firman Tuhan berkata, segala sesuatu berguna bagiku, tetapi tidak segala sesuatu membangun, ya. Paulus yang bilang seperti itu. Dan segala sesuatu diperbolehkan, segala sesuatu diperbolehkan, tapi tidak segala sesuatu itu berguna. Segala sesuatu itu diperbolehkan, tapi tidak segala sesuatu itu membangun. Jadi misalnya kita mau main game, boleh aja. Tapi apakah itu kalau kita keterusan berguna? Apakah itu membangun? Ya, itu kalau tidak membangun, kalau tidak berguna, ya berarti kita sudah membuat Tuhan kecewa seperti itu. Seperti halnya juga dalam pekerjaan kita, ya, dalam pelayanan kita. Kalau pelayanan kita masih kita pikirkan tentang supaya kita ya jadi yang terbaik, supaya kita jadi pelayan Tuhan yang terbaik, supaya orang melihat, oh kita hebat, kita pelayan Tuhan, kita canggih. Nah,
itu berarti motivasi kita melayani salah. Kita bukan motivasinya untuk mencari kemuliaan Tuhan, bukan mencari sosok Tuhan, fokus sama Tuhan, tetapi kita mencari hormat manusia. Dan Tuhan tidak suka orang seperti itu. Tuhan tidak suka orang yang suam-suam kuku. Pernah dengarkan di Alkitab kata suam-suam kuku di Wahyu 3, Tuhan waktu itu memberikan peringatan keras kepada jemaat di Laodikia. Ya, kamu tidak panas, kamu tidak dingin. Artinya apa? Kamu suam-suam kuku. Dan apa akibatnya? Tuhan memuntahkan mereka. Ya, mereka dimuntahkan. Mereka itu kalau ditolak aja masih ditolaknya itu masih halus, tapi ini dimuntahkan. Artinya mereka itu sama sekali benar-benar tidak layak di mata Tuhan. Oleh karena itu, ya yang saya dapat malam hari ini cukup menjadi kekuatan buat saya bahwa mari kita kembali lagi, kita fokuskan diri kita kepada Tuhan, ya segala sesuatu yang mungkin selama ini kita pikir itu baik buat kita, tetapi kalau justru tidak berguna buat kita, mari kita tinggalkan. Ya contoh, saya pernah mendengar ada suatu pepatah dunia ya, bahwa dikatakan begini, iblis mungkin tidak bisa membuat orang menjadi jahat, ya, tetapi iblis bisa membuat orang menjadi sibuk. Artinya apa? Ketika orang sudah tidak bisa berbuat jahat, tetapi ketika dia sudah disibukkan, pada akhirnya dia akan lupa sama Tuhan. Oleh karena itu, kalau kita sudah fokus sama Tuhan, mari sungguh-sungguh kita fokus benar-benar sama Tuhan. Dalam satu hari ada 24 jam, kita tidur paling enggak berapa? 8 jam. Masih ada sisa berapa itu? 16 jam. 16 jam, kita paling bekerja 8 jam. Masih ada sisa 8 jam. Nah, terus belum apa kegiatan yang lain. Ya, paling tidak dalam satu hari itu 1 jam kita punya waktu untuk Tuhan. Ya, minimal 1 jam. Kalau misalnya teman-teman keberatan, minimal 10 menit pun tidak apa-apa. Yang penting kita punya hati untuk Tuhan. Itu yang saya ingin saksikan pada malam hari ini. Jadi mari sungguh-sungguh Tuhan itu sudah mau datang. Saya itu katakan Tuhan sudah mau datang. Tanda-tandanya saat ini itu sudah sangat-sangat kentara. Ya, kalau teman-teman sungguh-sungguh merenungkan, membaca Alkitab, minta tuntunan Roh Kudus, dan melihat tanda-tanda akhir zaman, tanda-tandanya itu sudah sangat-sangat kentara. Tuhan itu sudah mau datang. Jadi kita harus bertobat, kita harus tinggalkan perbuatan lama kita. Mari kita menjadi anak-anak Tuhan, kita mengabarkan Injil, kita melayani, kita menjadi saksi Kristus, ya. Kita siap nanti pada saat Tuhan datang yang kedua kalinya, kita diubahkan dalam tubuh kemuliaan, kita dibawa bersama-sama dengan Tuhan, kita akan memberita di dalam kerajaan 1000 tahun, kita akan berperang sama-sama dengan Tuhan Yesus, melawan musuh-musuh, dan kita nanti akan hidup di dalam Yerusalem yang baru atau kerajaan surga nanti. Itu yang menjadi kerinduan kita semuanya. Saya kira demikian. Apakah ada yang teman-teman ingin tanyakan atau tambahkan lagi? Silakan, Kak Tonci, Kak Billy, Kak Febri, atau misalnya Kak Nathan ingin tanya atau ingin menambahkan, boleh. Kalau saya bisa jawab, saya akan jawab. Kalau enggak, nanti jadi PR buat saya. Atau mungkin bisa dijawab sama teman-teman yang lain, kalaupun misalnya ada yang saya nggak bisa jawab. Silakan, mungkin Kak Tonci, ada yang ingin ditambahkan, Kak? Cukup, Kak. Oh, saya sih cukup pas. Kakak sudah mewakili penjelasannya juga, itu sudah sangat luar biasa, sangat memberkati juga. Baik, Kak. Ya. Oke, itu aja Kak Tonci. Itu aja, Kak. Ya, oke. Ini selamat malam, shalom Kak Delvi. Ya, shalom. Ya, habis ibadah dari kampus ya, Kak ya? Iya, Pak. Iya, nggak apa-apa. Oke. Nah, sekarang giliran Kak Delvi nih yang mau sharing nih. Oke, silakan Kak Delvi. Saya ngikut dulu ya, Pak. Soalnya udah lama kan. Soalnya kita semuanya udah selesai sharing. Sekarang tinggal Kak Delvi nih. Nggak apa-apa, kita nunggu.
Kita nungguin. Kita nungguin Kak Delvina. Sharing apa ya? Sharing mengenai apa ini Pak ya? Boleh, apa yang misalnya firman Tuhan apa yang hari ini kakak baca dan kakak dapatkan, yang merema, atau misalnya ada kebaikan apa yang misalnya hari ini kakak rasakan dari Tuhan Yesus, atau mungkin ada pergumulan juga boleh di-sharingkan. Jadi bisa menjadi selain menjadi kekuatan buat kita, kita juga bisa support di dalam doa. Silakan Kak. Oke, saya sedikit bercerita ya. Pada tahun 2020 ada orang yang menjengkali umur mama saya. Katanya nggak sampai bulan 12, pada bulan 10 beliau mengatakan bahwa umur mama saya nggak akan sampai bulan 12. Kemudian saya di situ shock mendengarnya, antara percaya dan tidak. Kenapa saya bilang antara percaya dan tidak? Dikarenakan beliau adalah orang pintar. Jadi nggak menutup kemungkinan beliau akan menutup usia mama saya. Kemudian saya di situ juga nggak percayanya karena saya juga punya agama, saya punya Tuhan. Kemudian saya berpikir keras bagaimana caranya ini mengatasi ini. Kemudian saya mendengar sedikit firman, saya nyangkut di pikiran saya itu tentang puasa, yaitu puasa Daniel. Puasa Daniel yang bertujuan untuk mendapatkan hikmat pada saat Daniel di penjara. Saya menjalankan puasa Daniel selama 10 hari pertama. Pertama saya jalankan selama 10 hari, tidak memakan hewan hewani, tidak memakan darah, hanya memakan tumbuh-tumbuhan dan umbi-umbian. Kemudian selama 10 hari saya berpuasa, doa saya itu saya berkali-kali lipat. Dari biasanya misalnya dua kali dalam sehari, saya kali lipatkan lagi saat saya berpuasa. Kemudian sudah 10 hari, saya lanjut lagi 21 hari. Kemudian saat saya berpuasa, saya lanjutkan juga tentang doa saya, tentang membaca firman. Doa saya ulang-ulang, yaitu saya berharap mama saya panjang umur. Setelah 1 bulan, puji Tuhan sampai saat ini mama saya masih ada. Dan saya berpikir mendekatkan diri sama Tuhan, percayakan diri sama Tuhan. Itu mungkin bisa menjawab dari segala kekhawatiran kita, dari segala hal-hal yang membuat kita takut, dari segala penjengkalan dari orang-orang lain. Meskipun dia mempunyai kekuatan mistis atau guna-guna, cuman kalau kita percaya, kita yakin sama Tuhan, semuanya itu pasti Tuhan hadangi, pasti Tuhan lawan, pasti Tuhan lindungi siapa yang mau berserah sama Tuhan. Itu adalah momen di mana saya itu semakin percaya sama Tuhan saya, dan saya berjanji sama Tuhan saya, sampai saya mati saya akan tetap menjadi seorang Kristen. Amin. Ya, itu aja Kak? Iya Pak. Ya, betul sekali Kak. Jadi saya lupa di mana ayatnya ya. Dikatakan bahwa roh yang ada di dalam kita itu lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Artinya apa? Ketika kita sudah menjadi anak Tuhan, ya, Tuhan kan sudah mengalahkan dunia ini, ya. Semua sudah ditundukkan di bawah kakinya. Mau manusia itu dukun, mau dia punya kuasa setan secanggih apapun, ya. Kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, kita punya iman percaya, tidak ada satupun kuasa yang bisa mendekati kita, ya. Karena kita punya Tuhan yang sudah mengalahkan kuasa setan, sudah mengalahkan kuasa maut, sakit penyakit, kutuk segala macam itu, semuanya sudah dikalahkan di kayu salib. Jadi kita tidak perlu takut sama dukun-dukun santet, mau dia dukun apa kek, kita punya Tuhan. Kita hanya percaya sama Tuhan bahwa yang memegang umur hidup kita ini hanya Tuhan saja. Yang berdaulat penuh atas hidup kita ini hanya Tuhan saja, ya. Jadi tidak ada satupun manusia yang berhak menentukan berapa, kapan. Dokter pun nih kalau vonis, misalnya, usia kamu tinggal 1 bulan. Tapi kalau Tuhan punya rencana lain, misalnya sembuh. Nah, kita kan tidak tahu. Jadi semua itu, segala sesuatunya itu adalah
Tuhan yang merencanakan. Manusia boleh mereka-reka, manusia boleh merencanakan, tetapi Tuhan yang menentukan pada akhirnya. Jadi itu peperangan rohaninya Kak Delvi, ya, kesaksiannya luar biasa Kak. Jadi buat teman-teman yang lain juga kalau misalnya pengen peperangan rohani juga ya bisa seperti Kak Delvi, bisa puasa Daniel, bisa puasa Esther, bisa puasa ya terserah lah mau puasa berapa hari, mau puasa 40 hari 40 malam pun boleh juga ya, tergantung kekuatan dari kakak-kakak semua. Jadi puasa itu untuk semakin melipat gandakan kuasa kita untuk melawan kuasa-kuasa jahat, ya. Jadi Tuhan itu semakin memperlengkapi kita, semakin menguatkan kita untuk menghadapi setiap kuasa jahat. Karena apa? Karena kedagingan kita ini yang dilemahkan. Ya, kalau kita puasa, kedagingan kita ini kan pasti akan, ayo makan, kamu lapar, atau ayo kamu berbuat sesuatu yang jahat. Tetapi ketika kita berpuasa, kita berperang sungguh-sungguh dengan daging kita. Nah, roh dengan daging itu berperang sungguh-sungguh. Nah, dan ketika kita bisa menang dalam puasa itu, kita lipat gandakan doa kita seperti Kak Esther, kita praise and worship, pujian dan penyembahan, ya. Kak Esther lagi, Kak Delvi, maaf, aduh saya lupa. Kita lipat gandakan pujian kita lipat gandakan doa kita lipat gandakan pembacaan firman Tuhan, maka Tuhan itu pasti akan menyatakan kuasanya yang luar biasa bagi kita. Jadi puji Tuhan, ya, semoga Kak Delvi, semua keluarga tetap sehat, ya. Tuhan senantiasa pelihara, Tuhan senantiasa, tidak usah takut, ya. Yang memegang umur hidup kita ini adalah Tuhan sendiri. Tidak perlu orang mau bilang apa, jangan dengar omongan negatif dari orang, tetapi dengar adalah firman Tuhan, itu yang lebih utama. Oke, itu aja Kak Delvi. Ada lagi yang ingin ditambahkan Kak? Atau sudah cukup? Sudah cukup, Pak. Oke, baik. Nah, oke, baik teman-teman. Adakah di sini teman-teman yang ingin didoakan secara khusus nih? Misalnya ada sakit, ataukah misalnya ada teman-teman yang punya, ya pokoknya yang ingin, ini kan tadi kalau Kak Febri tadi sakit ya. Kemudian mungkin ada teman-teman lain, Kak ini juga, Kak Billy juga tadi masih pemulihan. Mungkin ada teman-teman lain yang mungkin ingin didoakan juga secara khusus. Kak Nathan atau Kak siapa, Kak Tonci, atau mungkin Kak Delvi sendiri, silakan. Ya. Kalau silakan Kak. saya sih kebetulan mungkin ada mau kegiatan dari komunitas walaupun komunitas itu ya ini tapi kan itu soal sosial kemanusiaan. Ya, mungkin ada sekitaran minggu depan saya mau ada dengan teman-teman saya mau kegiatan di Lombok. Iya. Jadi mungkin minta teman-teman bisa bantu dukung doa. Oke. Ya. Ada lagi Kak Terima Tonci? kasih. Ya itu aja. Oke, baik. Dari Kak Nathan, oh ya, saya lupa nih. Saya rindu, boleh saya lihat videonya Kak Nathan? Kalau tidak, kalau misalnya berkenan nih, supaya kita bisa saling kenal. Kalau boleh. Shalom Kak Nathan. Ya, shalom. Ya, boleh saya lihat wajahnya Kak? Oh ya. Ya, oke. Salam kenal Kak Nathan ya. Salam kenal juga. Ya, oke. Mungkin ada yang ingin dibawa di dalam doa secara khusus Kak Nathan? Ada sebenarnya dari almarhum Papa. Minta tolong didoakan semoga diterima oleh Tuhan supaya segala kesalahannya itu dimaafkan, diampuni. Ya mungkin di dunia pernah ada kesalahan, tapi Papa saya sudah
mengakui semua dan sudah mau bertobat. Ya mohon Oke. didoakan nama mungkin dari semua anggota. Terima kasih sebelumnya. Ya. Oh ya, Kak Nathan, saya cuma mau bilang, kalau Bapak sudah bertobat, Bapak sudah terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Kakak nggak usah takut. Percaya bahwa Bapak sudah berada di Firdaus saat ini. Ya, kita tidak perlu ragu, kita tidak perlu berdoa ya. Yang penting kalau kita sudah tahu bahwa kita itu percaya Tuhan Yesus, kita sungguh-sungguh bertobat, kita mengaku segala dosa kita, lalu kita terima Tuhan Yesus, maka kita saat kita mati, kita sudah bersama-sama di Firdaus ya. Itu ya. Ya, Jadi kakak nggak perlu takut, nggak perlu khawatir ya, seperti itu. ya, Itulah namanya iman dan keyakinan daripada setiap orang Kristen atau pengikut Kristus. Ya, oke. ya. Oke, baik. Teman-teman, kita akan akhiri pada malam hari ini. Mari kita sama-sama akan berdoa. Mari kita satu hati, kita berdoa. Segala puji, hormat, syukur, dan kebesaran kami persembahkan kepadamu ya Bapa di surga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk semua kebaikan-Mu ya Tuhan. Semuanya yang tidak bisa kami balas satu persatu Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan, Engkau sungguh baik sama kami. Engkau menjaga kami, Engkau menyertai kami, Engkau memberkati kami Tuhan dengan berkat rohani, dengan berkat jasmani, dengan kesehatan, dengan kekuatan, dengan bahkan nafas kehidupan pun. Ini adalah anugerah dan kemurahan-Mu di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau pada malam hari ini kami boleh berkumpul, kami boleh memecah-mecah roti rohani, kami boleh berbagi satu dengan yang lainnya Tuhan. Biarlah apa yang kami bagikan ini boleh menjadi kekuatan buat setiap teman kami, boleh menjadi support dan dukungan buat setiap teman kami. Dan biarlah setiap pergumulan yang dihadapi oleh teman-teman kami ini, biarlah kami serahkan di kaki Tuhan Yesus, sehingga kami tahu bahwa bersama Tuhan Yesus, kami sudah menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Terima kasih Tuhan, malam hari ini kami berdoa secara khusus buat Kak Billy yang sedang di dalam pemulihan sakitnya, serta juga untuk Kak Febri yang sedang sakit batuk Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur apapun yang terjadi di dalam kehidupan mereka, itu semua adalah untuk yang terbaik. Tuhan tidak pernah memberikan mereka sakit dan penyakit. Tuhan selalu memberikan mereka damai sejahtera dan sukacita Tuhan. Kami percaya bahwa segala sakit dan penyakit sudah Tuhan sembuhkan di atas kayu salib oleh bilur-bilur darah Yesus. Kak Febri dan Kak Billy sudah disembuhkan. Terjadi seturut kehendak-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk Kak Tonci yang berencana akan mengadakan kegiatan bersama komunitasnya di Lombok, Tuhan. Tuhan, Engkau yang mempersiapkan segala sesuatu, Engkau ikut campur tangan, Tuhan. Sehingga setiap rencana, bahkan pada saat pelaksanaan kegiatan nanti di Lombok, semuanya boleh berjalan dengan baik dan lancar, Tuhan. Ajarkan mereka untuk melibatkan Tuhan Yesus di dalam kegiatan ini, Tuhan. Sehingga kegiatan ini bukan hanya berjalan dengan baik, tetapi boleh menjadi berkat, bukan hanya berkat bagi mereka, tetapi berkat bagi sesama ya Tuhan. Sehingga nama Tuhan Yesus senantiasa dipermuliakan. Kami juga berdoa buat Kak Nathan yang bekerja, kiranya Tuhan, Engkau selalu menjadikan dia terang di tengah-tengah kegelapan Tuhan. Engkau menjadikan dia sebagai anak-anak-Mu yang memancarkan terang-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan bahwa Engkau akan pakai Kak Nathan ini lebih lagi, lebih luar biasa lagi ya Tuhan. Dan Engkau memberkati dia dengan kesehatan, dengan kekuatan, terlebih dengan damai sejahtera-Mu ya Tuhan. Doa yang sama kami juga doakan untuk Kak Delvi Tuhan. Saat ini kami berdoa kiranya Tuhan juga memberikan kesehatan,
buat Kak Delvi sekeluarga. Tuhan juga memberkati dia di dalam studi dan pendidikannya di teologia. Kiranya dia boleh sungguh-sungguh Engkau ajarkan dengan hikmat dan pengetahuan daripadamu ya Tuhan. Sehingga dia boleh belajar betul-betul sungguh-sungguh mengenal akan Engkau ya Tuhan. Dan bukan hanya sekedar pengetahuan Tuhan, tetapi pengenalan yang lebih dalam lagi. Dan dia boleh melakukannya di dalam kehidupannya. Kami serahkan kami semua Tuhan, pelihara kami, berkati kami dengan damai sejahtera-Mu, berkati kami dengan kekuatan-Mu, berkati kami dengan sukacita-Mu, berkati kami juga dengan kesehatan Tuhan. Kami mau patahkan segala sakit dan penyakit, segala kuasa-kuasa kegelapan, segala kuasa jahat, roh-roh jahat, kami patahkan, kami hancurkan hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami juga berdoa buat setiap teman-teman kami yang pada malam hari ini karena sesuatu dan lain hal tidak bisa hadir. Kami berdoa buat setiap mereka yang sakit ataupun yang sedang ada di dalam pergumulan berat Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan yang bekerja, Tuhan campur tangan dalam setiap pergumulan hidup mereka, dan Tuhan mau menjadikan mereka sebagai pemenang, bahkan lebih daripada pemenang, bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, inilah ucapan syukur kami, dan kami akan berpisah untuk menerima anugerah daripada Allah Bapa Surgawi, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan bersama dengan Roh Kudus, dari sekarang sampai selama-lamanya. Kami meteraikan doa dan ucapan syukur ini hanya di dalam nama Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Ya, teman-teman boleh nggak kita buka videonya, kita foto Kak Nathan dan Kak siapa? Kak Billy. Ya. Oke, sabar ya. Karena ini ada 2 slide, jadi saya 2 kali fotonya ya. Ya. 1, 2, 3. 1 kali lagi ya. 1, 2, 3. Kak Nathan dan Kak Febri boleh dinyalain, Kak? Videonya. Shalom Kak Nathan, Kak Febri. Ya. 1, ya Kak Febri mungkin nggak bisa ya. Oke. 1, 2, 3. Oke. Ya, terima kasih banyak untuk Kak Delvi, Kak Tonci, Kak Billy, Kak Nathan, dan juga Kak Febri. Ya, terima kasih untuk waktunya pada malam hari ini. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat malam. Shalom. Shalom. Sampai ketemu hari Kamis.